Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas bioteknologi dengan judul Teknik dalam Bioteknologi Farmasi, meliputi PCR dan isolasi DNA dengan dosen pengampu kita yaitu Agnes Yuliana SSI MSI. Next. Dengan anggota kami ada Devi Dwi Preti, ada Firmina Yustiniana Moy, ada Glory Anggun Patricia, dan ada Ika Yuniajana. Next. Pengertian bioteknologi. Bioteknologi adalah penerapan prinsip-prinsip biologi, biokimia, dan rekayasa genetika dengan memanfaatkan organisme hidup dan komponen-komponennya untuk menghasilkan suatu produk. Bioteknologi farmasi juga merupakan cabang ilmu biomedis berbasis bioteknologi modern untuk produksi, formulasi, dan sintetis senyawa biofarmasi dari organisme hidup yang dapat digunakan dalam pengobatan, pencegahan, dan diagnosis berbagai penyakit. Next. Dalam bioteknologi farmasi, senyawa biofarmasi yang dapat diproduksi meliputi protein, terapeutik, vaksin, hormon, antibodi, metabolit sekunder, dan bioteknologi terbagi menjadi dua jenis, yaitu bioteknologi konvensional yang dimana dapat memproduksi tempe, kecap, keju, mikroprotein, dan juga ada bioteknologi modern yang dapat memproduksi rekayasa DNA, rekayasa genetika. Next. Selanjutnya teknik utama dalam bioteknologi. Yang pertama ada prinsip elektroforesis. Elektroforesis ini adalah teknik laboratorium yang digunakan untuk membedakan molekul berdasarkan ukuran, muatan, atau bentuknya dengan bantuan medan listrik. Teknik ini sering digunakan dalam biologi mikromolekuler dan biokimia untuk memisahkan DNA, RNA, atau protein. Next. Selanjutnya yang kedua ada prinsip PCR, yaitu teknik laboratorium yang digunakan untuk memperbanyak atau mengaplikasikan fragmen DNA secara spesifik. Terobosan dalam teknologi DNA rekombinasi, yaitu penemuan PCR diciptakan oleh Kerry Mullis pada tahun 1983. Catatan pertama yang dipublikasikan muncul pada tahun 1985, dianugerahi hadiah Nobel Kimia pada tahun 1993. Next. Selanjutnya pengaplikasian PCR dapat digunakan dalam beberapa hal, diantaranya yaitu yang pertama diagnosis penyakit infeksi mikroorganisme, yang kedua epidemiologi, analisis mutasi genetik, yang ketiga forensik, testing DNA typing, investigasi kasus kriminal, yang keempat rekayasa DNA rekombinan. Selanjutnya penentuan sekuen DNA, isolasi gen atau cloning gen, kajian antropologi, dan yang terakhir studi evolusi. Teknik PCR dalam mengidentifikasi mikroba patogen dalam prosedur standarnya. Yang pertama ambil spesimen klinik, yang kedua kultivasi mikroorganisme, yang ketiga identifikasi patogen. Hasil yang didapatkan pada prosedur standar yaitu memakan waktu dibutuhkan beberapa hari, yaitu di hari ketiga sampai hari keempat dan dapat menunda. Prosedur teknologi PCR, yang pertama ambil spesimen klinik, kedua isolasi DNA dan aplikasi PCR, ketiga analisa DNA hasil PCR. Kemudian selanjutnya identifikasi tanaman transgenik. Untuk mendeteksi tanaman rekayasa genetika ada 3, yaitu analisis PCR, yang kedua urutan terdeteksi, yang ketiga kontrol non-GM dan GM positif. Reaksi berantai polimerase pada PCR, yang pertama sampel, dapat mengambil sampel yang dibutuhkan misalnya dari manusia, hewan, tumbuhan, virus, bakteri, dan sebagainya. Yang kedua kemudian kita tujukan pada sasaran DNA tersebut. Yang ketiga, ketika kita sudah mendapatkan DNA yang diperlukan,
bukan untuk mendeteksi melalui alat PCR. Yang keempat, jika salinan DNA target dapat diketahui dan secara cepat, maka dilakukan riset tujuannya untuk mengetahui karakteristik genetika. Selanjutnya, kesimpulan. Yang pertama, pentingnya teknik PCR dan isolasi DNA dalam bioteknologi. PCR dan isolasi DNA merupakan teknik esensial dalam bioteknologi modern, terutama dalam bidang farmasi, rekayasa genetika, serta diagnostik penyakit. PCR memungkinkan amplifikasi cepat dan akurat dari fragmen DNA tertentu, sementara isolasi DNA memfasilitasi pengambilan materi genetik untuk analisis lebih lanjut. Yang kedua, aplikasi luas PCR. PCR digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk diagnosis penyakit, analisis forensik, penelitian evolusi molekuler, dan deteksi organisme transgenik. Teknik ini juga sangat membantu dalam penelitian kanker, seperti meningkatkan sensitivitas dan spesifisitas deteksi mutasi genetik menggunakan PCR real time. Kemudian isolasi DNA untuk terapi genetik. Isolasi DNA memungkinkan identifikasi kelainan genetik yang penting dalam terapi genetik untuk memperbaiki penyakit atau kelainan bawaan. Penggunaan teknik ini dalam konteks klinis memberikan peluang untuk pengobatan preventif dan perbaikan keturunan dengan memanfaatkan rekayasa genetika. Selanjutnya, implikasi etika. Makalah juga menyoroti isu-isu etis terkait bioteknologi, seperti penggunaan rekayasa genetika untuk meningkatkan kualitas keturunan dan pertanyaan tentang kehalalan proses-proses seperti bayi tabung. Fakta yang mengizinkan teknik ini menunjukkan bahwa aspek masyarat atau manfaat dari pertimbangan penting dalam penerapannya. PCR real-time untuk diagnosis cepat. Generasi terbaru dari teknik PCR, yaitu real-time PCR, menawarkan keuntungan signifikan dalam kecepatan dan efisiensi dibandingkan metode konvensional. Real-time PCR menghilangkan kebutuhan untuk elektroforesis dan langsung menampilkan hasil analisis DNA melalui grafik di layar komputer, sehingga mempercepat proses diagnosis. Hasil pokok terkait dua pembahasan. Yang pertama terkait isolasi DNA, yaitu pertanyaan pertama dari Mbak Rita. Misalkan ada satu keluarga mempunyai anak pertama lahirnya tidak normal. Apabila seorang istri berniat merencanakan untuk hamil kedua dengan teknik isolasi DNA atau rekayasa genetika untuk hamil kedua, ketiga, dan seterusnya, apakah bisa lahir normal? Apakah ada hukumnya di Indonesia tentang isolasi DNA atau rekayasa genetika tersebut? Untuk jawabannya, terdapat pokok bahasan tentang hal tersebut dan hal tersebut termasuk dalam terapi gen. Apakah perubahan atau upaya program itu boleh? Hal tersebut ada fatwanya sepanjang itu membawa maslahat atau kebaikan atau manfaat, hukumnya mubah. Jadi boleh dilakukan, boleh tidak. Kalau anaknya misalnya yang pertama menderita sesuatu kelainan genetik, dan ini untuk anak kedua, ketiga dapat memperbaiki keturunan yaitu dengan terapi gen dan tergantung kemaslahatannya. Dan yang menentukan adalah dokter. Baik, hasil pokok terkait dua pembahasan. Lalu, bagaimana dengan terapi-terapi yang lain? Apakah ada masalahnya atau tidak, dan itu hukumnya haram. Kalau misalnya membuat suatu program dengan merekonstruksi menjadi baik secara kesehatan, maka boleh dilakukan Islam di dalam hal ini, memberikan kemudahan dan untuk tidak disalahgunakan. Dan yang kedua, dengan contoh yang lain, apakah kalian pernah mendengar wanita tanpa suami punya anak tiga? Dan apakah bayi tabung itu haram? Jawabannya tergantung tergantung maslahatnya. Tapi kalau ia tidak menikah lalu tiba-tiba hamil dan melahirkan secara bioteknologi, itu bisa, atau suaminya melahirkan itu juga bisa secara bioteknologi. Dan yang ketiga, ada juga sepasang transgender dan yang hamil itu suaminya dengan secara bioteknologi. Terapi gen seperti itu untuk bayi pertama sangat rentan
dan ada kelainan di sistem imun lainnya. Setelah diteliti, ternyata DNA kromosomnya ada kelainan genetik dan diteliti untuk anak kedua ketiga tidak cacat. Dan yang menentukan adalah dokter. Jadi ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Dan yang keempat, rekayasa genetika boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Dan yang kelima, sama dengan vaksin yang menggunakan medium yang tidak ada di situ. Ada istilahnya darurat dalam vaksin. Dan sekarang vaksin sudah mendapatkan sertifikat halal, seperti bayi tabung, hukumnya mubah, dan itu boleh. Terkait teknik PCR, pertanyaan dari Mbak Tintin Pratama. Yang pertama, jika petani di Indonesia menggunakan transgenik, semua untuk petaninya, ada apa efeknya? Jika ada efeknya, penyeimbangan ekosistemnya apa saja? Dan yang kedua, bagaimana teknik real-time PCR dapat meningkatkan sensitivitas dan spesifitas mutase genetik dalam mendeteksi kanker paru-paru dibandingkan dengan metode PCR konvensional? Jawaban dari profesornya yaitu, Indonesia tidak mengizinkan menanam pangan transgenik. Jadi, pangan transgenik itu hanya yang diimpor. Karena kalau menanam sendiri, semua dari tim ahli belum memiliki pemahaman yang ahli sehingga dikhawatirkan akan adanya dampak-dampak yang ditimbulkan oleh tanaman transgenik itu bila ditanam di Indonesia. Oleh karena itu, tanaman transgenik ditanam tidak pernah ada lagi sekarang sesuai dengan peraturan Kementerian Lingkungan Hidup. Tetapi pangannya atau produknya masih boleh dijual di Indonesia, impor dari luar negeri. Kalau untuk percobaan atau riset diperbolehkan, tapi bila ditanam secara massal tidak diperbolehkan. Terus jawaban yang ke B, generasi terakhir dari PCR adalah real-time PCR. Sebetulnya sensitivitasnya sama dengan yang konvensional, tetapi kecepatan real-time lebih cepat. Karena tidak perlu lagi di elektroforesis, disebut real-time karena pemanjangan DNA atau deteksi yang dihasilkan oleh DNA dilabel dengan senyawa furation. Ketika dihubungkan dengan suatu sistem komputer, nantinya akan divisualisasikan menjadi grafik yang ada di layar komputer tersebut. Jadi, ketika sampel DNA dimasukkan, lalu kita campurkan, dimasukkan ke alat real-time PCR, langsung muncul grafiknya. Dengan demikian, kita tidak menunggu lama. Kalau konvensional, harus elektroforesis dan banyak tahapannya, sehingga hasilnya akan lebih lama. Kanker menjadi perhati para peneliti. Untuk diagnostik kanker tersebut, DNA microchip. Di chip tersebut nantinya ada serangkaian DNA untai tunggal yang apabila dicampurkan dengan DNA yang berasal dari pasien, karena nantinya templatenya ada yang murni kanker, bahwa untai DNA ada mutase di DNA akan berakibat kanker. Jika yang dominan adalah DNA yang termutasi, maka ditetapkan pasien menderita kanker. Perbedaan dengan biopsi ialah kalau biopsi dilihat secara patologinya, kalau DNA chip bisa dilihat dari awal yang disebut deteksi sejak dini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.